Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaludin Nur Alam, NIM 61014181136 dari Rombel PJKRJ. Jadi di dalam video ini saya akan membahas paparan PPT tentang attitude sport atau sikap dalam olahraga. Ya, pengertian attitude atau sikap. Jadi perilaku seseorang dalam beradaptasi atau merespon rangsangan dari lingkungan sekitarnya, sehingga dapat memposisikan diri sesuai dengan lingkungannya sehingga dapat berinteraksi dengan baik. Jadi attitude itu sangat positif, dan apabila kita memiliki attitude yang baik, maka kita akan selalu optimis, berpikir yang baik untuk hidup, memiliki mindset yang baik juga, dan sehat, dan kita juga memiliki target untuk attitude yang baik juga. Selanjutnya, struktur attitude atau sikap struktur. Yang pertama, kognitif, yaitu berisi keyakinan seseorang tentang apa yang berlaku atau apa yang benar untuk objek sikap. Sekali kepercayaan itu telah terbentuk, maka ia akan menjadi dasar seseorang mengenai apa yang didapatkan dari objek tertentu. Yang kedua, afektif, tentang masalah emosional subjektif seseorang pada objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki objek tertentu. Lalu yang ketiga, konatif. Konatif yaitu menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan bertingkah laku dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang ada, atau berperilaku dengan yang ada di dalam seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Selanjutnya, fungsi dari sikap atau attitude function. Yang pertama, the knowledge function. The knowledge function, di mana sikap sebagai skema yang memfasilitasi pengelolaan dan penyederhanaan memproses informasi dengan mengintegrasikan antara informasi yang ada dengan informasi yang baru, sehingga kita bisa memahami objek sikap dan dalam mengkoordinasikan informasi. Contohnya, kita mempelajari sesuatu dengan tekun dan tidak akan berhenti sebelum menemukan apa yang ingin ketahui. Jadi kita selalu mengejar impian kita sampai impian kita itu tercapai. Yang kedua, the utilitarian or instrumental function, di mana sikap membantu kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Contoh, mengubah ekspresi terhadap sesuatu agar didukung oleh orang lain. Yang ketiga, the eco-defension function, di mana sikap kita berfungsi memelihara dan meningkatkan harga diri kita. Yang contohnya, berkata nilai tinggi di sekolah tidak akan berpengaruh pada pekerjaan. Yang keempat yaitu the value expression function, di mana sikap ini digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai dan konsep diri. Untuk fungsi ini, sikap berfungsi untuk memperkenalkan nilai-nilai ataupun keyakinan kita terhadap orang lain. Contohnya, menunjukkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita terhadap sikap tertentu terhadap sebuah isu politik yang ada. Selanjutnya, measure attitude atau ukuran sikap. Menurut Truston, metode pensakalan pernyataan sikap ini dengan pendekatan stimulus. Artinya, dalam pendekatan ini ditunjukkan dengan menempatkan suatu stimulus atau pernyataan sikap pada suatu kontinum psikologis yang akan menunjukkan derajat variabel atau tidak dapat dipisahkan dengan pernyataan yang bersangkutan. Yang kedua, menurut Laker, sikap dapat diukur dengan metode penjumlahan peringkat atau method of summated rating. Yang ketiga, menurut Osgood, diferensial semantik adalah aplikasi dari upaya yang lebih umum untuk mengukur semantik atau makna kata, terutama kata sifat dan konsep acuannya. Selanjutnya yaitu faktor net influence attitude atau faktor yang mempengaruhi sikap kita. Yang pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini menentukan kekuatan perubahan sikap dialami oleh individu. Mengungkapkan dua aspek yang secara khusus memberi sumbangan dalam membentuk sikap. Pertama adalah peristiwa yang memberikan kesan pada setiap individu, yaitu peristiwa traumatik
yang merubah secara dramatis di kehidupan kita. Misalnya kehilangan anggota tubuh karena kecelakaan, atau munculnya objek secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu faktor alam. Faktor alam bisa terjadi mempengaruhi sikap kita, mungkin karena faktor alam yang membuat kita sakit atau jatuh dan akan mengubah sikap kita juga. Yang ketiga, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Interaksi antar perorangan ataupun kelompok akan berpengaruh besar terhadap komponen kognitif, afektif, dan konatif seseorang. Begitu juga dengan sikap. Pada umumnya, individu cenderung untuk memilih sikap yang harmonis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting. Sehingga pengaruh orang lain juga mempengaruhi sikap kita. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan. Penentukan sikap ini tergantung pada kebudayaan tempat individu tersebut kita dibesarkan atau dilahirnya kita. Seperti pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Contohnya, pada sikap orang kota dari orang desa terhadap kebebasan dalam pergaulan. Contoh lain, apabila kita hidup dalam budaya sosial yang sangat mengutamakan kehidupan berkelompok, maka sangat mungkin mempunyai sikap negatif terhadap kehidupan individualisme yang mengutamakan kepentingan pribadi atau yang sering bisa disebut dengan orang-orang introvert. Yang ketiga, media massa. Media massa yang menyebarkan melalui televisi, radio, atau surat kabar, majalah, dan lainnya juga mempengaruhi dalam pembentukan opini dan kepercayaan seseorang. Adanya informasi yang mengenai sesuatu hal yang dimuat oleh media memberikan landasan bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Selanjutnya, lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga pendidikan dan lembaga agama juga mampu membuat sikap kita sedikit terpengaruh. Karena lembaga pendidikan juga bisa mungkin kita tidak sependapat dengan apa yang disampaikan, dan lembaga agama kita bisa mempunyai sikap yang buruk apabila agama kita dilecehkan satu dengan orang lain. Selanjutnya yaitu pengaruh faktor emosional. Suatu sikap yang dilandasi oleh emosi yang fungsinya sebagai semacam pelayanan frustasi atau pengaliman bentuk mekanisme pertahanan ego dapat bersifat sementara atau menetap. Bentuk sikap yang didasari emosi adalah prasangka. Jadi sikap juga mempengaruhi emosional kita ya. Nah, tadi itu ada sedikit gambaran-gambaran. Selanjutnya, hubungan antara sikap dan olahraga. Teori reaction action. Berdasarkan teori tersebut, hubungan antara sikap dan olahraga adalah dengan berolahraga kita akan membuat seseorang lebih bugar, kuat, dan tampil lebih segar sehingga berdampak pada rasa percaya diri seseorang. Beda dengan orang yang malas. Ketika kita diajak pergi, maka orang yang malas akan terlihat lebih lemas dan pucat ketika berbeda dengan orang yang sudah olahraga karena sudah memiliki badan yang bugar dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang kedua, ketika seseorang memiliki kemampuan dan kemauan, ketika ingin berprestasi khususnya di bidang olahraga, orang tersebut akan membuat rencana untuk mencapai prestasi tersebut. Bisa dengan mengikuti pelatihan, membuat program latihan, menjaga pola makan, dan seterusnya. Jadi orang ketika memiliki tujuan yang tinggi, maka akan memiliki program latihan, menjaga pola makan, dengan mengikuti pelatihan. Sehingga tujuan kita akan tercapai dengan mudah apabila kita melakukannya dengan teratur. Yang ketiga, tingkah laku dan sikap seseorang juga sangat berpengaruh pada saat ia berolahraga, yaitu perilaku betapa hormat dirinya kepada orang lain, kerendahan hatinya, dan lain sebagainya. Semakin baik sikap kita yang dimiliki pada saat melakukan latihan, orang tersebut juga akan semakin dihargai dan dihormati dibandingkan dengan seseorang yang sombong dan tidak menghormati orang lain. Contohnya perbuatan rasis. Jadi kita sebagai orang yang berolahraga kita harus hormat
dan patuh pada orang lain, supaya orang lain juga memberikan hal itu kepada kita. Transteorical model atau model transteorik. Perubahan perilaku yang didasarkan pada kesiapan individu untuk melakukan tindakan yang lebih sehat, memberikan strategi atau proses perubahan untuk membantu individu berperilaku sehat melalui tahapan perubahan dan pemeliharaan kesehatan. Model ini menjelaskan bagaimana individu memodifikasi perilaku bermasalah dan memperoleh perilaku yang positif. Nah, selanjutnya strategi untuk mengubah sikap olahraga. Yang pertama, bergabung dengan komunitas olahraga yang kita sukai. Jadi ketika kita memiliki kesukaan terhadap olahraga, kita harus mengikuti komunitas olahraga tersebut. Karena jika kita mengikuti komunitas olahraga tersebut, maka kita akan memiliki banyak manfaat yang kita dapatkan. Yang kedua, membuat daftar kegiatan. Membuat daftar kegiatan ini yang dimaksud yaitu kita memiliki jadwal-jadwal atau kita sudah memiliki planning ke depan akan seperti apa pada hari ini, jam ini, hari besok. Jadi akan terstruktur, terprogram, maka hal itu akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang ketiga, menciptakan tujuan objektif, yaitu lanjutan dari membuat daftar kegiatan. Ketika kita memiliki tujuan yang atau objektivitas itu, kita juga berkesinambungan dengan membuat daftar kegiatan tersebut yang tadi itu. Oke, berikut tadi adalah sedikit paparan mengenai attitude sport. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Muhammad Awaludin Nur Alam, NIM 61014181136, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.